Oh ya, mungkin saya akan sharing. Biasanya di kelas saya itu nanti akan ada banyak latihan-latihan ya. Karena apa? Kalau di matematika itu kadang kita dijelasin itu oke gitu. Kita ngerti, kita paham maksudnya seperti itu gitu ya. Cuman nanti ketika menyelesaikan soal sendiri, itu ternyata tidak semudah yang kita dengar gitu. Kelihatannya oh iya ngerti gitu. Cuma nanti kalau sudah masuk ke soal belum tentu seperti itu ya. Makanya mungkin saya akan sekalian untuk mengasah keterampilan mengerjakan soal teman-teman itu biasanya nanti kita jadi kita seperti presentasi di kelas, cuman kita secara online ya. Mau itu dengan cara misalnya ada di Zoom gitu ya, atau nanti bisa juga di grup, kita sudah punya grup kan. Nah, misalnya nanti ada saya beri waktu untuk latihan ya, nanti silahkan latihan di situ. Misalnya gini, Bu, saya atas nama ini mau mengerjakan soal nomor 1C misalnya gitu. Oke, terus habis itu saya bilang oke gitu ya. Nah, silahkan setelah dipersilahkan itu teman-teman bisa share nomor si 1C itu tadi misalnya ya, di foto, dikirimkan di grup, sama dikasih voice note. WA itu kan ada ya voice note ya. Atau bisa direkam dulu baru dikirim, bisa seperti itu. Nah, itu kan sudah seperti kita presentasi ya, meskipun tidak secara langsung di kelas. Nah, nanti teman-teman yang lain bisa mengoreksi apakah ini sudah betul, apakah sudah sama dengan jawabannya, atau ternyata ada yang belum jelas, atau ada yang masih kurang tepat. Nah, itu bisa kita diskusikan di situ. Nah, mahasiswa yang melakukan presentasi tadi, itu seperti mendapatkan tiket untuk remedial ya. Kalau misalkan nanti dinilai UTS dan UAS-nya itu ternyata tidak maksimal, paham nggak maksud saya? Jadi saya itu tidak cuma-cuma untuk menaikkan, saya kan pengennya mahasiswa saya nilainya bagus-bagus gitu kan. Tapi saya juga perlu garansinya itu apa ketika mendapatkan nilai bagus itu garansinya apa? Nah, aktiflah di kelas itu. Itu nanti berbeda sama yang keaktifan ini ya, akan berbeda dengan ini. Jadi nanti akan kita rekap bareng-bareng gitu ya. Nanti akan saya sediakan untuk perekapnya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman merasa tidak maksimal ya dinilai UTS UAS-nya, nah saya bisa istilahnya memberi katrol ya. Dulu kalau ada di SMA itu kan ada yang kita naikin nilai, tapi itu ada konsekuensinya, yaitu adalah ketika teman-teman melakukan presentasi. Nah, ketika presentasi itu kan juga nggak ada ruginya nggak sih? Kita salah bisa dibenerin, kita benar, alhamdulillah bisa ngasih tahu teman-teman yang lain yang masih belum jelas, seperti itu. Mungkin kalau misalnya bisa disepakati itu, nanti akan saya beri waktu untuk apakah setuju? Setuju, Bu. Sepakat. Boleh ya, nanti teman-teman bisa silahkan aktif untuk drilling soal ya, karena di matematika itu teman-teman sangat butuh sekali ya drilling soal itu, tidak hanya mendengarkan pemaparan aja ya. Itu mungkin. Jadi di sini saya tambahkan ya, ada perbaikan nilai UTS atau UAS untuk mahasiswa yang presentasi. Itu bisa di kelas, di Zoom, atau di grup WA, gitu ya. Nah, nanti silahkan ini privilege-nya silahkan dimaksimalkan ya, karena memang sangat tidak ada ruginya untuk teman-teman
melakukan latihan dan presentasi ya. Itu akan sangat membantu atau cukup berarti kita masuk ke materi pertemuan pertama. Ya, jadi untuk presensi ya, untuk daftar hadir itu kalau teman-teman pun di daring juga saya sudah upload gitu. Nah untuk sekarang teman-teman unsur belum ada yang dapat NIM UIN ya? Atau sudah? Kemarin terakhir saya dengarnya masih dalam proses. Entah kalau sekarang udah jadi atau belum. Udah jadi belum dari teman-teman unsur? Udah mendapatkan NIM UIN? Dari kami belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti mungkin salah satu dari teman unsur bisa nyatet dulu untuk pertemuan pertama siapa aja yang hadir. Nanti rekapannya tolong dikasih ke saya gitu ya. Bisa? Bisa, Bu. Boleh ya? Saya minta tolong ya, karena belum bisa merekap. Kalau yang teman-teman UIN, saya langsung bisa ambil datanya dari sistem daring itu untuk presensinya. Oke. Kita lanjutkan. Oke, jadi nanti untuk bab pertama ya yang akan kita bicarakan itu adalah yang pertama pengertian bilangan kompleks, kemudian operasi-operasi apa saja yang ada di sistem bilangan kompleks, gitu kan? Kemudian sifat-sifat aljabarnya seperti apa, dan juga geometrisnya seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian nanti ternyata si variabel kompleks ini ya, ternyata itu juga bisa kita bentuk ke dalam bentuk kutub gitu. Nah, nanti bentuk kutubnya seperti apa itu juga akan kita bahas. Jadi istilahnya nama lain dari titik-titik itu tuh bisa kita notasikan sebagai bentuk kutub. Nah, itu bentuk kutubnya seperti apa gitu. Kemudian nanti juga akan kita bicarakan pengertian-pengertian topologis. Nah, untuk pertemuan pertama kita nanti kita akan lebih ke ini pengertian bilangan kompleks dan juga operasi-operasinya gitu ya, operasi-operasi dan sifat-sifatnya. Baik, teman-teman bisa ingat di dalam mata kuliah kalkulus ya, itu yang kita bicarakan itu adalah sistem bilangan real, ya kan? Ada sistem bilangan real, ada apa dulu itu kita punya X kurang dari Y itu jika apa gitu ya, itu namanya relasi urutan gitu ya, kita punya relasi urutan di situ. Kemudian kita punya operasi, bagaimana jika X ditambah Y ya, ketika X, Y itu bilangan real, maka operasi penjumlahannya itu seperti apa. Kemudian kita juga punya operasi perkalian, dan seterusnya gitu kan. Nah, kalau misalnya kita punya sebarang bilangan real yaitu X misalnya, ya, maka X kuadrat itu selalu seperti apa sih? Selalu gimana sih kalau kita punya X bilangan real? Selalu apa ya? Selalu bernilai bagaimana sih?
Kalau kita punya X bilangan real, maka X kuadrat ini bagaimana? Mungkin negatif nggak dia? Tidak. Nggak mungkin. Bisa 0? Bisa. Bisa. Atau kalau enggak positif. Jadi X kuadrat ini pasti dia lebih dari sama dengan 0. Tidak mungkin kan kita punya bilangan real, kemudian X kuadratnya itu kurang dari 0. Itu nggak mungkin ya. Nah, maka kalau misalnya kita punya persamaan ini X kuadrat plus 1 sama dengan 0, ini kan ekuivalen dengan kita bilang X kuadrat sama dengan min 1. Benar nggak? Nah, padahal dia bilang di sini X kuadrat lebih dari sama dengan 0. Sedangkan di sini X kuadrat sama dengan min 1. Ya. Nah, dari sini kita udah langsung bilang dong, berarti si X-nya ini dia tidak mungkin berada di dalam R. Atau dengan kata lain kita bisa bilang bahwa persamaan ini dia tidak mempunyai penyelesaian di dalam R. Masuk akal nggak? Masuk. Ya kan? Karena kan tadi selalu berlaku ini. Lah kok ini gini? Ini kan sudah dia tidak lebih dari atau sama dengan 0 kan dia negatif kan? Maka bisa kita bilang, oh berarti ini dia tidak mempunyai penyelesaian di dalam R. Nah, kalau dia tidak mempunyai penyelesaian di dalam R, lalu dia penyelesaiannya itu mungkin nggak kita bisa menemukan penyelesaian mungkin di sistem bilangan yang lain. Jadi katakan kita punya segini nih sistem bilangan real. Nah, kita tuh mencari di sini itu tuh nggak ada loh, gitu. Nah, makanya kita akan coba kita mau cari sistem bilangan yang dia itu lebih besar dari real. Gitu, sehingga penyelesaian yang ini tadi itu mungkin nggak itu berada di sini gitu loh. Nah, kalau bisa ini sistem bilangannya ini sistem bilangan apa? Saya tanya seperti itu. Gitu. Jadi itu tadi kita akan mengkonstruksikan suatu sistem bilangan yang lebih besar dari R sehingga ini mempunyai penyelesaian gitu loh. Nah, nanti sistem bilangan yang dimaksudkan ini adalah yang disebut dengan sistem bilangan kompleks di sini. Sistem bilangan kompleks. Seperti apa sistem bilangan kompleks? Mari kita cari tahu pengertiannya. Ya. Jadi, kita definisikan bilangan kompleks Z ini sebagai pasangan berurutan. Pasangan berurutan. Jadi Z kita tuliskan sebagai X, Y. Dengan X dan Y-nya ini anggota bilangan real, ya. Dan berturut-turut X-nya ini dinamakan apa? Ini dinamakan bagian real. Jadi maksudnya di sini adalah X ini disebut dengan bagian real dan Y itu adalah bagian imajiner dari Z. Oke, dan kita tuliskan sebagai seperti ini. X itu bagian real Z, dan Y ini bagian imajiner Z. Jadi yang depan, ya kan tadi dia bilang pasangan berurutan. Berarti kan ada depan, ada belakang gitu ya. Jadi yang depan ini merupakan bagian real, dan yang belakang ini dinamakan bagian imajiner. Oke? Nah, kemudian titik-titik ini semua kita himpun. Ya, kita kumpulkan semuanya. Nah, kita kumpulkan, kita jadikan satu, jadilah kita punya himpunan semua bilangan kompleks. Ya, jadi himpunan semua bilangan kompleks itu adalah himpunan dengan titik-titik X, Y dengan XY-nya itu adalah bilangan real. Gitu. Nah, coba teman-teman perhatikan. Kalau misalnya kita punya bilangan real di sini, kemudian kita perhatikan himpunan X, 0, X bilangan real. Ya, ini X bilangan real, nggak ada Y-nya di sini ya harusnya. Nah, ini kan
dia pasti subset dari bilangan kompleks kan. Coba, misalnya nih, kita punya X1 di sini. Maka X1 ini bisa kita petakan di sini dengan apa? X1, 0. Nanti ada lagi di sini X2 di sini. Ini bisa kita petakan dengan X2, 0 di sini. Dan seterusnya, maka ternyata nanti apa? Kita punya korespondensi satu-satu antara himpunan R dengan himpunan ini tadi. Gitu kan? Nah, karena itu, maka bisa kita bilang bahwa sistem bilangan real ini dapat dipandang sebagai himpunan bagian di dalam C. Gitu kan? Karena kan tadi dia bisa kita definisikan korespondensi satu-satu dari sini ke sini. Gitu ya. Maka itu tadi bisa dipandang sebagai himpunan bagian di dalam C. Nah, selanjutnya nanti kalau misalkan ada bilangan kompleks bentuknya 0,y ya, jadi bilangan realnya bagian realnya itu adalah 0 dan bagian imajinernya itu y ya, maka nanti disebut bilangan imajiner murni. Artinya imajiner murni itu ya berarti realnya itu 0, bagian realnya 0. Hanya ada bagian imajinernya saja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Coretan saya kelihatan ya? Terlihat, Bu. Oke, ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Belum, Bu. Bisa saya lanjut? Kita lanjut ya. Lanjut. Ya, tadi kita sudah punya bentuk dari kita sudah punya bentuk dari himpunan semua bilangan kompleks. Ya. Nah, setelah kita punya himpunan, kita akan tambahkan operasi di situ, operasi aljabar di situ. Operasinya itu nanti apakah akan seperti apa gitu kita definisikannya gitu ya. Nah, sebelum itu kita bisa bilang ya bahwa kalau misalnya kita punya dua bilangan kompleks, nah dua bilangan kompleks itu dikatakan sama jika dan hanya jika bagian realnya ini sama dan bagian imajinernya ini juga harus sama gitu ya. Jadi dua-duanya harus sama. Bagian real harus sama dengan bagian real, bagian imajiner harus sama dengan bagian imajiner. Baru bisa dikatakan kedua bilangan kompleks ini sama, gitu ya. Oke, kemudian kita akan definisikan penjumlahan dua bilangan kompleks. Jadi penjumlahan dua bilangan kompleks itu didefinisikan dengan bagian real ya dijumlahkan dan bagian imajinernya dijumlahkan. Oke. Kemudian perkaliannya bisa didefinisikan sebagai bagian real dikali bagian real dikurangi imajiner kali imajiner, koma ya, bagian real bagian imajiner ditambah bagian imajiner bagian real. Oke, untuk lebih jelasnya ya, mungkin kita ke contoh dulu ya. Tadi dari definisi bilangan kompleks, ada yang bisa memberikan contoh dua bilangan kompleks deh. Dua bilangan kompleks. Ada yang mau kasih contoh? Mungkin dari definisinya dulu deh. Bilangan kompleks ini adalah himpunan semua titik-titik X, Y dengan X dan Y-nya bilangan real. Oke. Bisa kasih contoh Z1 bilangan kompleks apa?
dari definisi ini, dari definisi himpunan kompleks ini? Boleh saya dibantu untuk memberikan contoh? Coba saya mau misalnya 3,-1. Ini anggota bilangan kompleks bukan ya? Iya bukan? Bukan. Iya, Bu. Ada yang bilang iya, ada yang bilang bukan. Kalau iya kenapa? Kalau bukan kenapa? Iya, Bukan Bu. karena Gimana? Iya, Bu, karena titik-titik X dan Y-nya itu juga bilangan real gitu. Karena 3 itu bilangan real, min 1 bilangan real, gitu ya? Iya, Bu. Ya, kalau gitu coba bisa nggak kasih contoh lagi Z2? Boleh kasih contoh? Dua. Berapa? 4. 4,-2. Boleh ya ini? Kalau misalnya pecahan ini saya ganti jadi min 1/4, akar 2, boleh nggak? Bilangan kompleks bukan? Kalau min 1/4, akar 2, apakah dia bilangan kompleks? ya Iya, masih iya. Masih ya, karena 1/4 ini masih bilangan real, akar 2 juga masih bilangan real. Iya. Jadi, bisa kita katakan ini Z1 dan Z2 ini masih merupakan bilangan kompleks, gitu ya, menurut definisi kompleks. yang sudah kita dapatkan. Oke, sekarang boleh dibantu, kita mau mengoperasikan Z1 dengan Z2 ini. Z1 ditambah Z2 sama dengan, apa berarti? 3,-1 ditambah 1/4, akar 2, misal gitu ya. Berarti ini apa? Jadi seperti apa kalau menurut definisi ini? 3 ditambah tambah 1/4. 3 ditambah 1/4, Koma. Min 1. min 1 min 1 akar 2 plus plus akar 2. Gini ya, tutup ini ya. Berarti ini bisa kita tuliskan 3/4, min 1 plus akar 2. Ini kan? Oke, kalau perkaliannya gimana? Z1 kali Z2, ini berarti 3,-1 dikali 1/4, akar 2. Jadinya apa ini? 13/4 3 di X1 kali X2, berarti apa? 3 kali 1/4 3 kali 1/4, berapa dia? 3/4. Terus? min 1 kali akar 2 Tapi di min ya dia ya di sini. Dikurangi min 1 kali akar 2, berarti berapa? Plus akar 2. Plus akar 2. Oke, koma gitu kan? Koma berapa? Tiga akar 2. Ya, 3 akar 2. min Min akar 2, Bu. Min berapa ini? Akar X2 kali Y1. min 1/4 Bu. Min 1/4. Oh iya, min 1/4 akar 2. Min 1/4 ya, min 1/4. Oke, berarti kita dapatkan Z1 kali Z2-nya 3/4 plus akar 2, 3 akar 2 min 1/4. Bisa? Bisa ya?
Oke, kita coba satu lagi. Z1 misalnya kita punya 2,-2. Z2-nya berapa ya? 3,1. Z1 plus Z2 berapa? Ya sama dengan apa ini? Langsung aja bisa? Berarti 5, 5, min Min 1. 1. min 1. Kalau perkalian berapa? Nah, boleh deh saya tulis di sini biar nggak bingung. Oke, yuk. Hmm, 8, min 4 bukan, Bu? 8, Min 4. yang lain gimana? Teman-teman yang lain? Sudah sama? Sama ya, jadi 2 kali 3 tambah tambah 2 ya. Tambah 2 kan min 2. Berarti kan tambah 2, 8. Terus ini kali ini min 6, ini kali ini 2, min 4. Oke ya? Nggak masalah ya? Oke. Nah, kenapa sih definisinya kayak gini sih? Ya, kenapa kalau ini tambahnya ini langsung ditambah, tapi kalau perkaliannya ini. Nah, nanti teman-teman akan bisa menyimpulkannya sendiri kenapa nanti definisinya seperti ini. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, kita lanjutkan. Teman-teman ingat kalau misalnya kita punya dua bilangan real, X1 ditambah X2, maka hasilnya kan X1 ditambah X2. Nah, kalau misalnya tadi kita punya kompleksnya itu adalah X1,0 ditambah X2,0, kan kita juga punya X1 plus X2,0 ya. Kita bisa lihat ini juga sebagai bilangan real aja kan. Karena apa? Bilangan imajinernya 0. Maka bisa tadi korespondensi itu tadi kan, kita bisa pandang ini sebagai bilangan real. Ya nggak? Ya. Kemudian kalau untuk ini, menurut definisi ini jadinya apa ya teman-teman? Yang ini jadinya apa ya kalau menurut definisi? X1 kali X2 dikurangi 0, koma berapa? Koma berapa ya? 5,0 bukan, Bu? 0, Bu. 0 plus 0 kan? Berarti Iya. kan sama aja kita punya X1, X2, 0, ya kan? Dia ternyata perkaliannya kita juga kalau misalnya punya X1, X2 bilangan real, maka kalau dikalikan ya sama aja X1, X2 gitu kan. Nah, ini kan dia balik lagi kan ke X1, X2 kan kalau dikalikan. Kalau kita pakai definisi yang di atas tadi. Ya kan? Nah, maka dari itu itu masih merupakan operasi penjumlahan dan perkalian di dalam sistem bilangan real. Nah, maka dari itu kita bisa bilang bahwa sistem bilangan kompleks ini benar-benar merupakan perluasan dari sistem bilangan real, gitu ya. Karena di sistem bilangan kompleks kalau kita kalikan ya, ini masih bentuknya seperti ini loh, sama kalau kita punya perkalian dua bilangan real. Gitu. Nah, selanjutnya, kalau misalkan saya punya bilangan kompleks X, Y, maka tentu ini bisa kita tuliskan ke dalam bentuk X, 0 ditambah 0, Y. Benar nggak ini? Nge-zoom nggak, Pul? Ini benar nggak? Benar nggak bisa kita bentuk seperti itu, betul? Aku pokoknya nanti mau tanya gini, Mbak, seperti itu, terus harganya yang Benar, Bu. Iya ya, benar ya. Nah, kemudian
tadi kan kita punya ini R itu kan subset dari C ya. Maka nanti setiap kita punya bilangan real K, ini dapat dinyatakan sebagai K,0 ya. Jadi K,0 ini bisa juga kita pandang dia sebagai K. Karena ini tadi bilangan real, ini realnya aja, tapi imajinernya tidak ada. Ya kan? Makanya kalau misalnya kita punya Z sebarang X, Y gitu ya, dan juga bilangan K, anggota dari bilangan real, maka K dikali XY ini bisa kita tuliskan sebagai apa? K,0 kali X, Y. Dan ini kalau kita hitung, ini sama dengan apa? Kx dikurangi 0Y, 0x ditambah KY. Nah, ini sama dengan Kx, Ky. Nah, jadilah kita punya K kali XY itu ternyata, oh bisa kita lihat sebagai K-nya masuk aja ke kedua ini. Jadi Kx, Ky ya. Gitu. Oke. Jadi ini perkalian antara sistem bilangan real dengan sistem bilangan kompleks ini bisa kita hitung seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya ya, kalau misalkan, nah ini notasi di sini. Setelah kita punya definisi sistem bilangan real, sistem bilangan kompleks tadi ya, itu kita notasikan 0,1 itu adalah I. Ya, kita notasikan 0,1 itu sama dengan I. Tadi kita punya Z yang sama dengan X, Y, ini kan sama dengan X, 0 ditambah 0, Y, ini kan. Nah, X di sini, X, 0 di sini, itu bisa kita tuliskan sebagai apa? X. Ya kan? Ditambah 0, Y di sini, ini Y-nya bisa saya bentuk ke sini. Kan tadi kita punya K, X, Y sama dengan KX, KY, gitu kan. Berarti kalau 0, Y itu bisa saya tuliskan sebagai Y kali 0,1, benar nggak? Dari yang ini tadi kita punya kan. Nah, karena tadi kita menotasikan 0,1 itu sebagai I, maka ini bisa kita tuliskan X plus Y kali I. Atau X plus IY. Nah, maka dari itu, teman-teman jangan bingung kalau misalkan nanti di buku-buku, itu kadang dia itu menuliskannya itu X, Y, kadang menuliskannya X plus IY. Nah, ini sebenarnya sejatinya ini maksudnya sama. Karena kita menotasikan 0,1 itu sebagai I, maka bentuknya bisa juga kita tulis seperti ini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalau misalnya tadi kita punya Z1 ya, misalnya Z1 tadi itu adalah 3, min 1, berarti kalau dalam bentuk X plus Y jadinya apa ya? Jadinya apa? Jadi apa? Ada yang bisa bantu saya? Halo? Masih gabung, teman-teman? 3, min I bukan? 3, min I. 3, min I, benar? Bentuknya X plus IY. Apa jadinya? X-nya berapa? X-nya bagian realnya berapa? 0,1.
3. 3. Plus I kali min 1. Min satu. Min 1 kan? Berarti sama dengan 3 Min I. min I. Nah, jadi 3, min 1 itu juga bisa dinotasikan sebagai 3 min I. Dan mereka ini maksudnya sama. Jadi bukan ini ya, kalau misalnya kita udah pakai I, kita udah nggak pakai koma dan kurung lagi ya. Bukan lagi bentuk pasangan ya. Kalau pasangan kan bentuknya sesuatu, koma, sesuatu kan gitu ya. Nah, kalau ini bentuknya sudah tidak lagi pakai koma, jadi 3 min I. Misal lagi, tadi kita punya Z2 itu 1/4, akar 2. Berarti nanti bentuknya apa? Bentuk X plus Y-nya. Akar 2Y. Plus akar 2I. 1/4 plus akar 2I. Betul? Coba lagi ya, kalau misalnya sekarang saya balik, bentuknya itu pertama adalah yang X plus Y. Misalnya saya punya min 2 plus 3I. Ini berarti sama dengan apa? Kalau dibentuk pasangan berurutan? Min 2,3. Min 2,3, Bu. Min 2,3. Lagi kalau misalnya saya punya min I, min 2, jadinya apa? Min 2,1. Min 2,1. Min 2, min 1. Gini? Benar? Iya. Benar ya? Karena kan ini yang jelas itu kan ini bagian real. Ini bagian real. Ingat-ingat ya itu kan? Yang belakang bagian imajiner. Nah, yang real itu yang min 2 toh. Yang imajiner itu yang min 1. Dibolak-balik nggak bingung ya? Jadi nggak harus yang ini itu sebagai yang real ya. Kita lihat dia itu ada I-nya apa enggak. Intinya gitu. Kalau dia itu ada I-nya, berarti dia yang imajiner. Kalau yang tidak ada, berarti dia yang bagian realnya. Gitu? Ada pertanyaan? Cukup? Cukup, Bu. Nah, selanjutnya nanti di bilangan kompleks itu juga ada notasi Z kuadrat gitu ya. Bisa notasi Z kuadrat itu maksudnya adalah Z kali Z gitu ya. Kemudian nanti kalau ada Z pangkat 3 berarti Z kali Z kuadrat dan seterusnya gitu ya. Berarti kalau gitu, kalau kita punya I kuadrat, berarti apa dia? I tadi kan 0,1 dikali 0,1 ya. Dia jadinya apa ya? 0,1 dikalikan 0,1. Boleh dibantu? 0 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. Berarti min 1 lah. 0 tambah 0. Tambah 0. Ya, berarti ini min 1, 0 ya. 0. Jadi, kita peroleh bahwa I kuadrat ini sama dengan min 1,0. Nah, min 1,0 ini ingat, bisa kita tuliskan sebagai min 1. Nah, nih, I kuadrat sama dengan min 1. Kan jadi seperti menjawab pertanyaan kita di awal tadi nggak sih? Yang ini tadi. Ini kan tadi X kuadrat sama dengan min 1. Oh, berarti kalau gitu penyelesaiannya ini adalah sebenarnya I. Dan I itu adalah anggota dari bilangan kompleks. Jadi kita mempelajari pengertian ini itu benar-benar menjawab pertanyaan awal kita yang ini tadi ya. Bahwa memang dia benar-benar sebenarnya ada penyelesaiannya. Cuman kita nggak bisa mencari penyelesaiannya itu di dalam R. Dalam R ini benar-benar dia tidak ada penyelesaiannya. Tapi di dalam C dia ada penyelesaiannya, yaitu I ini tadi. Ya ternyata. Makanya itu akan ketemulah si penyelesaian yang awal itu tadi kita cari. Oke ya. Nah,
di dalam bilangan real, sistem bilangan real itu kita punya sifat-sifat ya. Nah, ternyata sifat-sifat itu juga masih berlaku. Di antaranya adalah hukum komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, ini bisa teman-teman, ini tidak saya buktikan ya. Teman-teman bisa membuktikan, nanti bisa latihan sendiri dengan definisinya ya. Definisinya ini bisa benar-benar dia berlaku komutatif, asosiatif, dan distributif. Nanti bisa untuk latihan. Nah, setelah kita punya sifat ini, kita juga harus bertanya-tanya ya, kalau di bilangan real, itu dia punya elemen netral terhadap penjumlahan, kan? Apa dia kalau di dalam bilangan real itu, apa itu elemen netralnya? 0. 0. Kemudian di dalam bilangan real kita juga punya apa? Elemen identitas ya terhadap perkalian. Apa dia? Kalau di real apa? Kalau di real itu kan X ditambah 0 itu kan dirinya sendiri kan, si X ini sendiri kan. Nah, X dikalikan apa yang sama dengan X? 1. 1 ya. Jadi di dalam bilangan real kita punya netralnya itu adalah 0 dan identitasnya itu adalah 1. Nah, bagaimana di dalam bilangan kompleks? Apakah sama ya kan? Nah, ternyata 0,0 ditambahkan X, Y ya sama dengan X, Y, benar? Dan 1,0 dikalikan 1,y bisa dihitung 1 kali X ini 0 gitu kan, dikurangi 0,0 ditambah Y. Tambah Kan? Y. Ini kan sama dengan X, Y toh. Nah, Ya, Bu. berarti kita juga menemukan ternyata ya, menemukan yang namanya elemen netral dan juga elemen identitas di dalam sistem bilangan kompleks, yaitu apa? Elemen netralnya ini apa berarti? 1,0. 0,0 dan 0,0. elemen identitasnya apa? Identitas 1,0 ya. Nah, ini tadi kan 0 di sini. Lah, ini kan bisa dituliskan kan 0,0 toh. Ini 1 di sini itu kan juga sebenarnya 1,0. Jadi sebenarnya kita masih melakukan hal yang sama loh ya. Ya, secara bentuk memang berbeda, tapi esensinya ternyata masih sama ya. Seperti itu. Selanjutnya, kalau misalnya kita sudah punya elemen netral ya, kalau kita punya elemen netral nanti kita juga bisa menurunkan yang namanya apa? Inverse terhadap penjumlahan. Di dalam bilangan real, inverse terhadap penjumlahan itu dikenal dengan apa? Dikenal dengan nama apa? pengurangan. Dengan apa? Operasi apa namanya? Pengurangan. Pengurangan ya. X dikurangi X, kita punya netral, ya kan? Nah, ini pengurangan ini, itu kan disebut inverse ya. Nah, bagaimana kalau di bilangan, sistem bilangan kompleks? Nah, kita juga punya nih, ternyata bentuk inverse terhadap penjumlahannya itu adalah min X, min Y. Mohon maaf, di sini harusnya bukan titik, tapi koma ya. Min X, min Y. Ya, karena X, Y kalau ditambahkan dengan min X, min Y, maka hasilnya elemen netral. Gitu kan? Ya, berarti dari sini inverse, berarti kita juga bisa mendefinisikan operasi pengurangan, gitu ya. Di sini operasi pengurangannya di sini. Oke, setelah itu, setelah punya pengurangan, kita juga nanti kalau gitu inverse terhadap perkaliannya seperti apa? Ya, bertanya-tanya lagi kan, semakin lama kita juga semakin akan ngikutin kan si operasi-operasi yang ada di sistem bilangan real itu, coba sih kita bawa ke dalam kompleks itu masih berlaku apa enggak sih, gitu kan.
Oke, tapi sebelum itu kita coba dulu cek nih. Kalau misalnya nih kita punya persamaan kompleks ya. Persamaan variabel kompleksnya itu z kuadrat min 2z plus 2 sama dengan 0. Ya, kalau misalnya teman-teman punya di persamaan variabel real ya, itu misalnya saya punya gini, x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0, bagaimana teman-teman mencari x-nya? Bagaimana teman-teman mencari x-nya kalau seperti ini? Gimana caranya mencari x? Langsung difaktorkan, Bu. Difaktorkan. Gimana tuh difaktorkan? Menjadi x plus, X min 2, X min 1, min 2, X x min min 1 sama dengan 0, terus habis itu 1, X sama dengan 2, X sama dengan 1. dari mana x sama dengan 2 itu sebenarnya? X min 2 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0, kan gitu kan? Iya. Iya, Bu. Nah, ini karena apa sih sebenarnya ini? Karena apa? Karena sistem bilangan real ini tidak memuat pembagi 0 sejati. Artinya kalau perkalian misalnya A, B ini bilangan real, kalau misalnya A kali B ini sama dengan 0, ini akan berakibat jika dan hanya jika A-nya sama dengan 0 atau enggak yang B-nya yang sama dengan 0. Benar nggak? Kalau misalnya dua-duanya tidak 0, tidak mungkin kejadian A kali B sama dengan 0 kan di sistem bilangan real. Iya. Iya. Nah, cuman di sistem bilangan kompleks kita belum punya sifat ini. Iya kan? Makanya kita tidak bisa melakukan pemfaktoran. Akan tetapi kita masih tetap bisa melakukan mencari penyelesaian dari persamaan ini dengan cara pakai definisi ya. Kita tahu tadi definisinya Z ini bisa didefinisikan sebagai X, Y. Ya nanti dikalikan. Kemudian X, Y nanti dikalikan seperti itu. Ya, boleh kita coba ya. Kalau ini dikalikan, ini kan bisa dituliskan sebagai X, Y kali X, Y. Min 2Z itu min 2 dikali X, Y. Ditambah 2. 2 itu kan berarti 2 kali 1. 1 bisa kita tuliskan sebagai 1,0. Ya kan? 0 di sini bisa kita tuliskan 0,0 ya. Jadi kita hitung dulu kalau X, Y dikali X, Y ini sama dengan apa? Bisa dibantu? X kuadrat Y kuadrat plus Y kuadrat Min apa plus? min Min Y kuadrat Koma. XY plus XY. Oke. Berarti ini sama dengan X kuadrat min Y kuadrat, koma. Saya tulis 2XY boleh ya? Iya, Bu. Iya, Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Kita sudah punya XY ini, hasilnya ini. Kemudian berarti nanti tinggal dijumlahkan sama dikurangi. Kan tadi kita udah punya definisinya kan, penjumlahan sama pengurangan di atas tadi ya. Berarti nanti bagian realnya itu adalah X kuadrat min Y kuadrat min 2X. Ini kan bagian realnya kan min 2X. Bagian realnya di sini plus 2. Oke. Kemudian yang bagian imajinernya berarti di sini apa? 2XY. Di sini bagian imajinernya min 2Y. Di sini bagian imajinernya 0. Berarti bagian imajinernya cuma 2XY min 2X. Gitu ya. Ini sama dengan 0,0. Nah, teman-teman masih ingat
Kesamaan dua bilangan kompleks tadi ketika apa? Bagian real sama dengan bagian real dan bagian imajiner sama dengan bagian imajiner. Engineer. Berarti kita punya ini ya, dua persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, paling gampang kita dari persamaan 2 dulu ya. Bisa kita faktorkan dia ya. Karena ini sebenarnya X sama Y-nya ini kan masih dalam bentuk X sama Y itu bilangan kompleks apa bilangan real ya? X sama Y-nya. Bilangan kompleks atau bilangan real? Variabel kompleks atau variabel real? Variabel real, bukan Bu. Variabel real ya, X sama Y-nya ya. Yang variabel kompleks kan si X, Y. Benar? Dibedakan ya, X, Y ini yang bilangan kompleks, tapi kalau X-nya sendiri dan Y-nya sendiri, itu dia bilangan real. Ya kan? Nah, karena dia bilangan real, maka kita bisa lakukan pemfaktoran ini tadi. Karena real kita sudah tahu dia tidak memuat pembagi nol sejati ya. Jadi bisa kita keluarkan si 2Y, kita faktorkan di sini X min 1 sama dengan 0, sehingga kita punya Y-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 1. Ini kan? Oke. Nah, setelah kita dapat ini, Y sama dengan 0, X sama dengan 1, baru kita masukin ke persamaan yang ke-1 ya. Kalau misalkan Y-nya itu, tadi X sama dengan berapa 1 ya. Nah, kalau misalnya X-nya sama dengan 1, kita masukin X1 di sini, berarti nanti 1 min Y kuadrat, min 2 plus 2 sama dengan 0. Berarti kita punya 1 min Y kuadrat sama dengan 0. Dapat ya? Y-nya plus minus 1. Ya, karena Y-nya plus minus 1, jadinya nanti tinggal dimasukin aja Z kan tadi X, Y, berarti 1,1 sama 1,-1. Nah, bagaimana jika Y-nya tadi sama dengan 0 ya? Kalau Y-nya sama dengan 0, kita masuk ke sini, ini 0 ya, berarti kita punya X kuadrat min 2X plus 2 sama dengan 0. Nah, ini kan persamaan dalam variabel real, berarti kita bisa cek apakah dia punya penyelesaian real atau tidak gitu ya. Punya penyelesaian real atau tidak. Ternyata dia tidak punya, karena kita bisa mengecek di dalam persamaan variabel real itu kalau misalnya diskriminannya itu positif atau sama dengan 0, dia punya penyelesaian ya, punya akar-akar. Cuman kalau misalnya dia diskriminannya itu kurang dari 0, maka dia tidak punya penyelesaian. Nah, di sini diskriminannya gimana? Diskriminan di sini. D-nya berapa nih? B kuadrat 4 min 4 1 kali 2. Ini kan kurang dari 0 toh? Berarti dia tidak punya penyelesaian. Ya sudah, berarti dia penyelesaiannya cuman benar-benar cuman ini doang. 1,1 atau 1,-1. Gitu. Tetap bisa kita selesaikan meskipun kita belum punya sifat pembagi tak sejati itu, tidak punya pembagi tak 0 ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah punya elemen identitas yaitu 1,0 ya. Ternyata kalau misalnya X, Y ini dia tidak 0, kita bisa temukan yang akan nanti disebutnya inverse ya. Kenapa? Karena X, Y ini kalau dikalikan dengan yang ini, itu teman-teman bisa cek nanti hasilnya itu adalah 1,0. Dan 1,0 ini merupakan tadi apa? Titik atau merupakan elemen identitas dari C gitu kan. Berarti kalau gitu bisa kita definisikan si Z inverse ya. Nah, setelah kita bisa definisikan Z inverse ini tadi, bisa kita definisikan operasi perbagian. Dan
Ya, baru kita bisa dapatkan teorema ini. Kalau misalkan Z1 dikali Z2 ini sama dengan 0, jika dan hanya jika Z1-nya 0 atau Z2-nya 0 ya. Nah, kalau seperti ini baru nanti yang atas itu baru bisa kita cari penyelesaiannya dengan teorema ini. Begitu. Oke. Nah, nanti inverse itu biasalah kita bisa tuliskan sebagai 1/Z ya. Jadi 1/Z itu sama dengan Z inverse. Dan seterusnya. Oke, ini juga diberikan di sini operasi-operasinya. Benar-benar plek ya dengan yang kita punya di real. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita mau cek dulu contoh ini ya. Kita punya 1/2 min I dikali 1/3 plus 2I. Ini kan sama dengan 1/2 minus I kali 3 plus 2I. Menghitungnya bingung nggak kalau yang seperti ini bentuknya? Bisa nggak teman-teman menghitung? Tadi kan bentuknya yang pakai kurung-kurung kan, bentuk yang pasangan bilangan real. Nah, kalau yang dibentuk X plus Y seperti ini, bingung nggak mengalikannya? Bisa dibantu? Jadi apa? Bagian realnya dulu. Berarti apa dikali apa bagian realnya? 2 kali 3 2 kali 3 min dikurangi min I min kali 1, bukan min I dong, min 1 dong. 1 Nah, min 1 ya. Bagian Ya. imajinernya di sini min 1, berarti min 1 kali 2 gini toh. ya. Terus ditambah ya. Ya. Ditambah bla 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 I gitu toh. Iya. Bagian imajinernya apa berarti? Min 3 Min 1 kali 3 ya sama min 2 ditambah ditambah berapa? min 1 kali 2 Kok min 1 kali 2? 2 kali 2 dong. wah iya Bu Ya nggak sih? 4 Ini kali ini ya. Berarti plus 2 kali 2, benar? Ini kan? Berarti sama dengan 1 per, ini 6, ini plus 2, berarti 8. Terus ini berapa ini? Min 3 ditambah 4. Berapa min 3 tambah 4? 1 Berarti plus I gitu ya. ya. Nah, ini supaya penyebutnya itu jadi real, ya, maka bisa kita kalikan dengan sekawan. Sekawannya berarti 8 min I dibagi 8 min I gitu kan. Jadi nanti ini kita punya apa? Penyebutnya 6, 4, 6 min equal berapa? 64 1 kali min 1 di min ya. ya min Berarti plus 1 dong. 1 Iya, plus Ya. 1 plus ini berapa kan? Berarti min 8 8 plus 8 I kan? Nanti kan ini I-nya hilang tuh. iya Berarti di sini 8 min I gitu ya. Berarti nanti kita punya 8 min I per 6, 5 ya. Ini 0 habis. Sebagian imajinernya nanti pasti habis ya kalau kita kalikan dengan
sekawannya kan. Berarti ini kita nanti punya 8/65 dikurangi 1/65I. Berarti nanti bagian dari sini kita bisa dapatkan bahwa nanti bagian realnya itu adalah berapa? 8/65 dan bagian imajinernya adalah berapa? Min 1/65. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Cukup, Bu. Oke. Nah, ini tinggal latihan-latihan. Nah, latihan-latihannya ini karena kita masih ada beberapa menit ya. Masih belum ada jam 2, nanti bisa kita lanjutkan di di grup WA. Nah, nanti saya share link ini ya. Sebentar. Nah, nanti saya share link ini. Nanti teman-teman yang mengerjakan, silahkan tulis nomor di sini ya. Tapi nanti setelah kuliahnya selesai aja. Setelah jam kuliahnya selesai, nanti silahkan mengisi di sini. Misalnya nanti, oh saya mengerjakan tadi presentasi nomor 2B ya, berarti nanti di sini tulis 2B gitu. Ini biar buat pengingat kita aja kalau memang kita benar-benar ngecek bahwa kita benar-benar presentasi gitu ya. Nanti saya share, kemudian untuk slide-nya nanti juga habis ini langsung saya share untuk segera didiskusikan latihan-latihan ini ya. Atau mungkin kita butuh satu soal lagi ya untuk kita kerjakan bersama, mungkin nomor berapa ya? Mungkin nggak dari sini lah. Saya mau gini, kasih soal satu lagi ya mungkin. Saya punya min 2i plus 3 dikali 1 plus 2i. Oke, boleh dibantu? Bareng-bareng. Kalau gini gimana? Kalau misalnya bingung, boleh nggak kita switch dulu aja yang ini biar lebih enak? Boleh ya? Boleh. Ya. Ini kan jadi apa Mbak? 3-2. 3-2i biar lebih enak ya. Dikali 1 plus 2i. 2i. Oke, jadi nanti bagian realnya apa? 3 kali 1. 3 kali 1. Min 2 kali 2. Min 2 kali 2. Min 2 kali 2 ya? Iya. Terus ditambah apa? Min 2 kali 1. Min 2 kali 1. Ditambah 3 kali 2. Jangan lupa kasih i di sini ya. Iya. Ini sama dengan 3 plus 4. Berapa tuh? 7 7 plus 4i. Plus 4i. 4i. Oke, bisa ya? Bisa, Bu. Nanti silahkan dikerjakan. Pertama-tama nanti saya atas nama ini mau mencoba mengerjakan nomor berapa gitu ya. Nanti baru saya persilahkan, baru nanti bisa di-share pekerjaan nomor itu. Gitu, ngerti? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada ya. Oke, saya stop share.
Teman-teman udah presensi, jangan lupa presensi ya. Kalau gitu mungkin untuk pemaparan saya cukupkan sampai di sini. Kita ketemu di grup WA. Selamat mengerjakan tugas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Waalaikumsalam. Bu.